Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please welcome to English class. Okay guys, today we would like to discuss about simple past tense ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Dari kata simple yang artinya sederhana, past itu artinya lampau. Jadi tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Nah, kalau kita berbicara tentang simple past tense, maka verb atau kata kerja yang kita gunakan adalah verb bentuk kedua, ya. Kalau simple present itu bentuk pertama, kalau simple past itu bentuk kedua. Nah, kita langsung saja lihat formulanya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 2. Biasanya kalau beraturan itu tinggal ditambahkan ed saja di belakangnya. Tapi kalau tidak beraturan itu berbeda bentuknya. Misalnya go, went, gone. Jadi bentuk kedua dari go adalah went. Itu adalah untuk yang tidak beraturan. Tapi kalau yang beraturan di sini contohnya adalah start. Bentuk keduanya adalah started. Oke, subjek bisa are you, we, they, he, she, it ya. Kemudian plus verb 2 yaitu started. Oke, ini saya ambil dari englishstudypage.com. Kemudian untuk negatifnya yaitu subject did not plus verb 1. Semua subjek sama ya. Kalau di dalam simple present itu kalau he, she, it does not, kemudian you, we, they do not. Tapi untuk simple past semua subjek did not. Did itu adalah bentuk kedua dari do atau does. Oke, jadi contohnya adalah I did not start. Ingat, dalam kalimat negatif kita kembali ke verb 1. Kata kerja bentuk pertama. Karena bentuk keduanya sudah dipakai oleh did. Jadi kita memakai verb to atau kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positif saja. Oke, kemudian untuk question form atau kalimat tanya, yaitu tinggal did-nya ditaruh di depan. Did, subjek, verb 1. Kalimat tanya juga sama ya, menggunakan verb 1, bukan verb 2. Karena bentuk keduanya sudah ada di did. Contohnya, did I start, did you start, dan sebagainya. Semua subjek I, you, we, they, he, she, it tidak ada perbedaan. Semuanya did. Oke? Do you understand? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan jika di dalam kalimat ada kata kerjanya. Sekarang, jika di dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka kita menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary atau to be. Ya, to be itu ada 3, yaitu is, are. Sudah tahu pasangannya ya? I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Nah, itu adalah to be. Dipakai ketika di dalam kalimat tidak ada kata kerjanya. Atau hanya ada kata sifat atau kata benda setelah subjek. Oke, jadi ketika di dalam kalimat kita membutuhkan to be, maka rumusnya adalah subject plus was
atau were. Plus bisa noun atau kata benda, bisa adjektif kata sifat. Contoh yang paling sederhana ya, dia cantik. Kalau kita biasa mengatakan she is beautiful. Kita tidak langsung mengatakan she beautiful karena beautiful itu kata sifat, bukan kata kerja. Jadi kita memerlukan is. Oke, karena dalam bahasa Inggris syarat sebuah kalimat harus ada subjek, kemudian verb. Contohnya di sini, they were friends. Kenapa ada were di situ? Karena friends itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi kita membutuhkan were sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Karena dalam bahasa Inggris, syarat sebuah kalimat adalah subjek, ada subjek dan ada verb. Oke, sekarang kita bedakan apa bedanya was dengan were. Was itu dari kata dan is. Sedangkan were berasal dari to be, are. Jadi I, he, she, it itu was. Kalau you, we, they itu were. Oke? Nah, kalau negatifnya tinggal ditambahkan not saja. They were not friends. Mereka bukan teman. Subject plus was not atau were not plus bisa adjektif atau noun. Oke, untuk kalimat pertanyaan itu tinggal was atau were-nya ditaruh di depan. Was atau were plus subject. Were they friends? Apakah mereka teman? Seperti itu. Oke, dan ini adalah usage atau penggunaan dari simple past. Yang pertama, to express completed action in the past, ya. Jadi untuk mengungkapkan kejadian yang sudah berlalu, sudah selesai kejadiannya. Contohnya, I saw a ghost last Friday. Saya melihat hantu di hari Jumat lalu, gitu. Jadi sudah selesai kejadiannya. Kemudian, to describe a series of completed action in the past. Jadi mendeskripsikan beberapa kejadian di masa lalu. Contohnya, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Jadi saya bekerja, kemudian jalan-jalan di pantai dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Jadi semua kejadian itu, beberapa kejadian itu terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Kemudian, selanjutnya adalah to express habits in the past. Untuk mengekspresikan kebiasaan di masa lampau. Contohnya, when I was young, I watched a lot of television every day after school. Artinya, ketika saya kecil, ya saya banyak menonton TV setiap hari sepulang sekolah. Kemudian selanjutnya adalah for stative verbs. Contohnya have, own, be, think, believe, know, dislike, need, owe, wish. Ya, contohnya adalah he had a small cottage in the woods. Dia punya villa kecil ya di hutan. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang simple past tense atau past simple tense ya. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.